Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mahmudin Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Nur Rahmatia sebagai moderator dan para presentator yaitu Andi Pratiwi Sahra, Fitriani Isra, Siti Rahmayanti Diramentari, Zakia Afran, Asnita, Nurul Udiah Rifah Hamid, Nur Fadila, serta Dewi Surya. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kebenaran dalam Etika dan Komunikasi Filsafat. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu mengenai apa yang ada, yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Lantas, apa itu kebenaran? Bagaimana kebenaran dalam filsafat dan komunikasi? Serta apa makna dan etika dari kebenaran itu sendiri? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan dari kelompok 3. Kepada Pratiwi selaku presentator pertama, saya persilahkan. Dalam kehidupan, bagaimanapun kita punya worldview tentang kepercayaan akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu kebenaran secara etimologi dan epistemologi. Kebenaran secara etimologi merupakan kesesuaian, tidak salah, ketepatan, dan adil. Sedangkan kebenaran secara epistemologi terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama, teori koherensi. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila sejalan atau tidak bertentangan dengan logika dengan pernyataan yang lain. Yang kedua, teori korespondensi. Pernyataan dikatakan benar apabila ia berhubungan dengan objek yang dituju dengan bukti yang empiris yang mendukungnya. Yang ketiga adalah teori pragmatis. Suatu pernyataan dikatakan benar jika konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Yang keempat adalah teori performatif yang menyatakan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Yang kelima adalah agama sebagai teori kebenaran. Kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Baik, terima kasih Pratiwi atas pemaparan materinya. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Isra. Kepada Isra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala personal asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori, agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sumber-sumber tersebut itu berasal dari pertama itu pengetahuan, kedua rasionalisme, ketiga empirisme, keempat kritisisme, kelima intuisisme. Kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Pertama itu kebenaran karena kebetulan. Kebenaran yang didapat dari kebetulan dan tidak ditemukan secara ilmiah. Tidak dapat diandalkan karena kadang kita sering tertipu dengan kebetulan yang tidak bisa dibuktikan. Yang kedua itu kebenaran karena akal sehat. Akal sehat adalah serangkaian konsep yang dipercayai dapat memecahkan masalah secara praktis. Yang ketiga itu kebenaran agama dan wahyu, kebenaran mutlak dan asasi dari Tuhan. Beberapa hal masih bisa dinalar dengan panca indera manusia, tapi sebagian hal lain tidak, dan karenanya membutuhkan keyakinan atau keimanan. Yang keempat itu kebenaran intuitif, kebenaran yang dapat dari proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir. Kebenaran intuitif suka dipercaya dan tidak bisa dibuktikan, hanya sering dimiliki oleh orang yang berpengalaman lama dan berdarah daging di suatu bidang. Yang kelima, kebenaran karena trial dan error. Kebenaran yang diperoleh karena mengulang-ulang pekerjaan, baik metode, teknik, materi, dan parameter-parameter sampai akhirnya menemukan sesuatu, memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.
Yang keenam itu kebenaran spekulasi. Kebenaran karena adanya pertimbangan meskipun kurang dipikirkan secara matang, dikerjakan dengan penuh risiko, relatif lebih cepat, dan biaya lebih rendah daripada trial error. Yang ketujuh, kebenaran karena kewibawaan. Kebenaran yang diterima karena pengaruh kewibawaan seseorang. Yang terakhir, kebenaran karena kekuasaan, yaitu sesuatu menjadi benar atau salah karena adanya intervensi kekuasaan. Baik, terima kasih Isra untuk pemaparan materinya. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dira. Melanjutkan materi saya yaitu kebenaran filsafat. Kebenaran kefilsafatan harus memenuhi 4 aspek, yaitu objek, materi, forma, metode, dan sistem yang terkait dengan kebenaran. Objek yang pertama adalah objek materi, merupakan filsafat yang mempelajari segala sesuatu yang sudah ada dan bersifat universal. Objek kedua yaitu objek forma. Objek ini bersifat metafisika karena meliputi ruang lingkup yang konkret kepada yang abstrak universal. Ketiga, objek materi yaitu pengetahuan yang sudah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu. Keempat, objek metode digunakan sebagai alat pendekatan untuk mencapai hakikat sesuai dengan pandangan filsafat masing-masing. Baik, terima kasih Dira atas pemaparan materinya. Sekarang kita beranjak ke materi berikut yang akan disampaikan oleh Kia. Kepada Kia, saya persilahkan. Selanjutnya, kebenaran sebagai nilai fundamental. Kebenaran sebagai nilai fundamental adalah kebenaran yang sangat mendasar. Artinya, kebenaran yang tidak bisa tergoyahkan. Kebenaran ini biasa berakar daripada keyakinan. Seseorang menggunakan segala macam cara dan alat menjadi kudus untuk mencapai tujuan tertentu. Louis Alfindey dalam bukunya yang berjudul Ethics in Media Communication 2006-78 mengatakan bahwa lawan dari kebenaran adalah bohong, penipuan, dan ketidakjujuran. Deception menurutnya adalah pesan komunikasi yang disengaja agar orang lain mendapatkan pemahaman yang salah atau agar mereka meyakini apa yang kita sendiri tidak yakin akannya. Deception dengan demikian dihasilkan tidak hanya dari ucapan, tapi juga perilaku, gerak tubuh hingga sebuah senyum. Bahkan pada kondisi tertentu, menahan informasi merupakan bagian dari deception. Sedangkan bohong merupakan subkategori dari deception yang meliputi komunikasi tentang yang salah, di mana komunikator sendiri mengetahui bahwa informasi tersebut adalah salah. Menurut D kategori terakhir, banyak dilakukan oleh praktisi media, walaupun pada banyak kasus mereka sendiri menyadarinya. Komitmen terhadap kebenaran merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Immanuel Kant misalnya mengatakan bahwa kebenaran merupakan sesuatu yang harus ditegakkan, apapun risiko yang ada. Bahkan Socrates rela dihukum mati demi mempertahankan kebebasan berbicara sebagai sebuah norma kebenaran. Sehingga dengan demikian, sejatinya kebenaran adalah sebagai sebuah norma, bukan hal yang baru. Tidak seperti demokrasi misalnya. Norma ini tentu saja lahir dalam masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, bahkan demokrasi sebagai norma kehidupan bernegara baru muncul pasca reformasi tahun 1998. Baik, terima kasih kepada Kia atas pemaparan materinya. Sekarang kita beralih ke materi berikut yang akan disampaikan oleh Asnita. Kepada Asnita, dipersilahkan. Makna, etika, dan kebenaran. Dalam konteks internal sosial inilah terdapat sejumlah hal kebenaran dipandang sebagai suatu yang paling penting dalam sebuah peradaban. Secara umum, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif yang menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku membiarkan masalah baik buruk tindakan manusia dalam kehidupan bersama. Yang kedua, etika normatif, suatu kajian terhadap ajaran norma baik untuk sebagai satu fakta, tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu. Cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan moral berasal dari kata mores yang berarti cara hidup atau adat. Moral sendiri adalah ajaran sistem nilai baik buruk yang diterima sebagaimana adanya, tetapi etika adalah kajian tentang moral yang bersifat kritis dan rasional. Terima kasih Asnita atas pemaparannya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Nurul Udia dan Nur Fadila. Kepada para presentator dipersilahkan.
Materi selanjutnya dikotomi kebenaran dalam komunikasi. Dalam jurnalistik sendiri terdapat standar minimum sebagai konsep dari kebenaran dalam merepot kebenaran. Yang pertama, repot yang diperoleh harus akurat, di mana dengan melakukan verifikasi fakta sehingga bukti yang diperoleh valid. Yang kedua, dalam mendukung kebenaran dalam sebuah media, seorang jurnalis harus melakukan upaya pencerdasan yang dapat mendorong pemahaman audiensi. Yang ketiga, suatu laporan harus bersifat fair dan seimbang. Prinsip ini menghindari bias yang sangat mungkin timbul dalam suatu laporan. Tentu saja di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dikotomi kebenaran. Nah, dikotomi lain pada media yakni kebenaran dalam iklan, di mana kebenaran dalam iklan yang sejatinya tidak lebih dari logika ekonomi liberal yang nanti akan berujung pada akumulasi keuntungan. Dapat kita ketahui bahwa iklan mengkonstruksikan kebenarannya sendiri itu untuk kemudian digandakan secara massal dan terus-menerus, sehingga pada akhirnya masyarakat akan melihat konstruksi kebenaran yang ditawarkan oleh iklan yang merupakan kebenaran tersebut. Nah, dalam iklan memiliki etika periklanan sendiri yang mengatakan bahwa pengiklan memiliki tanggung jawab atas kebenaran informasi tentang produk yang diiklankan. Baik, terima kasih Nurul Ulia dan Nur Fadila atas pemaparannya. Materi berikut yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Dewi Surya. Kepada Dewi Surya, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membacakan tindakan komunikasi. Bagi Habermas, tindakan manusia bukan hanya kerja, tetapi juga komunikasi atau bahasa. Tindakan dalam kerja lebih didasarkan pada hubungan antara manusia dengan alam, sehingga mengarahkan pada bagaimana manusia mampu menguasai alam. Sedangkan tindakan komunikasi menyangkut mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam tindakan komunikasi tidak terjadi hubungan yang bersifat penindasan, karena hubungan komunikatif tidak mengenal unsur paksaan. Komunikasi hanya dapat terjadi bila pihak-pihak yang melakukannya saling menghargai kebebasan, mengetahui maksudnya, dan saling percaya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan materi kita pada kali ini. Kebenaran adalah sesuatu yang tepat dan tidak salah. Agama memberikan jawaban yang berasal dari teori agama atas semua pertanyaan yang dimiliki oleh manusia. Kebenaran sebagai nilai fundamental merupakan kebenaran yang sangat mendasar. Kebenaran ini berakar pada keyakinan. Oleh karena itu, ketika menyampaikan suatu kebenaran harus ada etika di dalamnya, karena kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah peradaban. Standar minimum dari kebenaran dalam jurnalistik yaitu report yang diperoleh harus akurat dengan melakukan verifikasi. Selanjutnya harus melakukan upaya pencerdasan yang dapat mendorong pemahaman audiensi. Dan yang terakhir, laporan harus bersifat fair dan seimbang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan materi dari kami tentang kebenaran dalam etika dan filsafat komunikasi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para presentator dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk itu, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.